Ada hadis yang artinya, barang siapa yang akhir hayatnya, kalau ia membaca tahlil, maka akan masuk surga. Sehingga di kampung kami ada istilah jamaah tahlil, yang dirangkum dengan baca surat Yasin, surat Al-Ikhlas, ayat kursi, dan lain-lain. Bagaimana ini menurut hukum Islam, Ustaz? Tidak ada aturan dalam Islam itu. Ya. Nah, kok iso siapa akhir ayat baca la ilaha masuk surga, lah kok terus kayak digandeng ke Yasin ben luwe apik sisan gandeng ke ayat kursi. Gandeng ke Yasin, gandeng ke Fatihah sisan 7 kali semua. Itu lebih baik. Baik nurut sapa? Ya. Ya, menurut siapa? Kalau itu baik mesti ada tuntunan dari Nabi. Karena Nabi sudah mengajarkan Islam ini sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah. Malah Nabi mengatakan kalau menambah-nambah ibadah yang selain yang dicontohkan Nabi, bid'ah sesat. Ya, memang betul orang yang akhir hayat baca la ilaha illallah masuk surga, maka Nabi menuntuni kalau kamu menunggu orang mau mati sekaratul maut, laqinu mautakum bila ilaha, bila itu yang dituntunkan itu. Laqinu mautakum bila ilaha illallah itu yang dituntunkan itu. Kalau kamu nunggu orang mau sakaratul maut, membaca la ilaha illallah. Jangan dibacakan yang lain, tuntuni. La ilaha illallah, biar dia menirukan. Sebab nanti kalau dia baca la ilaha illallah terus mati, dia masuk surga. Berapa terus mereka jamaah tahlilan, baca. Tidak pernah terjadi pada zaman sahabat Nabi, yang tidak pernah terjadi. Perkara orang-orang mau lakukan begitu silahkan. Tapi kalau kamu tadi tanya tuntunannya, sampai hari ini saya belum tahu tuntunan itu. Walaupun mengerjakan sudah biasa dulu. Saya dulu ya tidak ada tuh, belum ngerti tuntunannya, ya cuma ikut-ikut bapak saya, ikut-ikut mbah saya, ikut-ikut di kampung, ya memang begitu dulu isinya. Ya, tapi sampai sekarang masih ada juga. Tapi kalau ditanya tuntunan, ya tidak ada ini. Mungkin kitab yang kita beda gitu adanya. Jadi walaupun dibenerke ya mestinya, tapi kalau sejak dulu itu begitu, ya wes biar begitu aja, ndak usah dirubah-rubah. Tapi ada umat Islam yang nggak mau juga. Wis kabiannya nih kok ngewawai gitu. Ya wawai. Jadi sekalipun salah kalau sudah bertahun-tahun wis ben aja diowahi. Nah. Gitu kan? Nah, kemarin saya ikut dengarkan kajiannya Ustaz Abdul Aziz itu enggak? Ikut. Jadi acara selamatan kemarin malamnya di Purwakarta itu, siangnya di sini ketemu saya. Ternyata beliau itu sudah dengarkan radio MTA itu sudah 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Dia orang Blitar, kemarin karena Blitar ada pindahan terus tanya Blitar di mana? Saya bel ke Surabaya, dikasih alamat, ya, kasih nomor telepon, namanya Pak Gatot. Oh ternyata Pak Gatot itu temannya, terus kenal Pak Abdul Aziz, sudah kenal lama. Kan? Ya nanti mau gabung. Dia punya binaan-binaan orang-orang Hindu yang masih mualaf, sudah masuk Islam juga, mau digabungkan dengan MTA. Ya, nanti peresmian di Malang dia akan berusaha datang. Di Sidoarjo juga akan datang, kalau di Purworejo tidak. Nah karena kan dia orang Jawa Timur, orang Blitar. Nah itu kan, nah ada diterangkan, kalau yang terangkan kita marah. Tapi yang terangkan yang punya ajaran mau marah apa kamu? Oh dia itu pendeta, betul pendeta, dan dia dari keturunan kasta Brahmana, kasta paling tinggi dia. Nggak dihormati, seluruh kasta-kasta di bawahnya hormati. Pernah ngisi di Jawa Tengah, di Wonosobo apa gimana itu, melaporkan kepada pendeta Hindu. Kamu akhirnya pendeta Hindunya disuruh datang di pengajian itu. Dia datang, ditanyakan oleh salah seorang kiai
Ya, salah satu ormas Islam di sana. Betul itu katanya mengaku pendeta. Itu pendetanya betul, dia memang dulu pendeta. Aku ngelak-elak Hindu, tidak ngelak-elak, memang ajaran Hindu seperti itu. Ya, memang dia menerangkan ajaran Hindu seperti itu, gitu loh. 2 hari, 7 hari, 40 hari, ya, mitoni, barang itu, sampai pendak pisan, pendak pindu itu semua ajaran Hindu, dan dia melakukan begitu ada dalil di kitab suci mereka ada. Ya, dia pendeta dulu kan kemarin dalilnya juga dibaca loh. Dia apal loh dia wong pendeta. Jadi kalau mereka mengamalkan begitu berdasarkan dalil. Dalilnya di kitab suci mereka. Lah kamu orang Islam mengamalkan itu dalilmu apa? Nah, cara kitab suci orang Islam itu dalilnya Quran. Bukan Quran ada ndak begitu? Ndak ada. Bukan hadis ada ndak? Ndak ada. Ketemu di kitab Weda. Nah Weda itu kitabnya sapa? Kitab orang Hindu. Dia diarani orang Hindu malah marah. Nah, ya kan? Nah kalau dia orang yang beragama Hindu betul, diterang-terangkan ajaran agama Hindunya malah seneng dia. Oh memang ajaran Hindu itu seperti itu. Lah perkara kamu diterangkan begitu menerima ya silahkan, tidak menerima silahkan. Seperti orang Islam lah. Mestinya kalau diterang-terangkan ajaran Islam yang sebenarnya itu ya senang. Islam itu nggak ada selamatan-selamatan. Islam itu nggak ada peringatan kematian, nggak ada 7 hari, nggak ada mitoni, nggak ada selamatan 1 hari, 3 hari, dan nggak ada. Kudune malah seneng. Ya memang ajaran Islam nggak ada begitu itu. Kok malah nesu? Nggak rene buat dia nengke. Dia nengke itu gimana? Nah, dulu kan ya mantan begitu kan? Ya enggak? Nanti kandani waktu semono kan ya bergudul tuh kamu. Bergudul, kandani bergudul. Nah, ini yang delok kupluk kayak tok mantan-mantan kabeh. Maka kita kalau bicara itu membicarakan ajaran agama Hindu, termasuk salutan, termasuk kalau mantan ngidak telur itu ya mereka, ya, ngidak telur itu loh. Telur tidak kudunya dipangan. Ya dah mereka lah. Yang penting tambah lebih yakin. Walaupun kita tidak usah diterangkan dari Hindu itu kita meninggalkan karena memang tidak ditemukan dalam kitab Islam, tidak ditemukan. Ya, tidak ditemukan. Sedang Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi. Kitabnya jelas, jangan kamu ikat tanpa ilmu, jangan kamu lakukan. Ternyata dari hadis Nabi, dari Quran dicari, nggak ada ilmunya itu. Nah kita tinggalkan. Nah ternyata boleh sampai mati nggak ketemu ilmunya di kitab Weda. Cukup sekian, mari kita akhiri. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.